Selamat pagi, saya Tauriko. Ingin mengulas tentang beberapa pertanyaan. Kenapa uh, kemarahan publik di Amerika Serikat itu terlihat lebih liar dan tidak terkontrol dari masa protes sebelum-sebelumnya. Yang saya mau analisis secara independen di sini adalah sebab musabab keliaran itu. Karena melihat dari level of anger atau anger temperament di tengah publik diakibatkan oleh pandemi virus corona dan kematian George Floyd yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya publik memproteksi diri dengan mengangkat senjata di wilayah masing-masing. Ini seolah-olah ada skenario, ya bisa tidak, karena skenario secara utuh tentu tidak dapat saya lihat atau yakini dalam menganalisa kejadian di Amerika Serikat. Karena dari tahapan-tahapan sehingga menjadi klimaks kerusuhan, penjarahan, pembakaran, ini sepertinya memang sudah terhitung tapi tidak diskenariokan. Terhitung dampak kolateral, jadi dampak secara tidak langsung tapi menuju satu target. Sejauh ini publik di Amerika Serikat sering mencurigai tentang program mind control atau modifikasi cuaca yang dilakukan oleh HAARP di bawah satu badan penelitian yang dalam tanda kutip independen, yang kemudian hari dicurigakan sebagai penelitian pertahanan. Jadi semacam senjata pertahanan dalam bentuk kontrol cuaca atau kontrol pikiran. Yang saya rasa sejauh ini Amerika Serikat, kalaupun mendanai penelitian tersebut, saya tidak yakin sudah mencapai di mana level mind control project research sudah mencapai maksimum. Saya tidak yakin. Karena informasi valid hari ini yang kita ketahui, Amerika Serikat masih dalam tahapan gelombang. Hanya menggunakan gelombang, tapi tidak menggunakan secara manual. Tapi berdasarkan analisis dan informasi-informasi serta data-data jenis senjata non-fisik seperti pistol, hulu ledak, dan lain-lain, di beberapa institusi penelitian yang saya tidak ingin menyebutkan negara penyokong di dalam hal ini, itu sudah mencapai maksimum capacity sebagai senjata fisik yang sangat manual, yang bisa menyebabkan fluktuasi hormonal di dalam siklus tubuh manusia.
sehingga menyebabkan cara berpikir manusia yang meronta-ronta. Nah, ini dapat digunakan melalui spray oksigen. Kalau disamakan hampir mirip dengan parfum di dalam kaleng yang kita pakai. Secepatnya dia menempel di dalam tubuh, dia berproses melalui blood cell. Dan apakah itu mungkin? Mungkin publik bertanya seperti itu. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan level tersebut sudah tercapai. Hanya dunia pertahanan tidak melihat ini secara detail. Jenis fisik manual senjata tersebut yang dipakai, seandainya ini disemprotkan di tengah-tengah massa yang sedang berkumpul, yang tidak berkumpul pun akan reaktif terhadap jenis spray seperti ini. Belum lagi ini dapat dikontaminasikan di dalam jenis-jenis produk kosmetik, material pakaian, atau namakanlah di tengah halayak protes di Amerika Serikat ternyata ada mobil yang disimpan sebuah tabung yang dapat menyemprotkan jenis oksigen tersebut ke udara dalam level yang rendah, yang hanya berapa diameter di atas tanah, bukan melalui pesawat atau angkasa atau gelombang suara sekalipun. Ini sangat manual. Karena cara publik merespon kemarahan di tengah pandemik sudah tidak lagi logik. Pandemik yang menakutkan, corona yang mematikan, tidak lagi menakutkan karena kemarahan itu sudah memuncak. Tingkat depresi itu sudah maksimal untuk meletup. Di tengah protes massa tersebut, protes yang ingin menuntut Donald Trump dan pemerintahannya untuk mengadakan keadilan di Amerika Serikat. Kalau tanpa faktor eksternal di luar sistem tubuh manusia, tidak mungkin kemarahan ini dapat dipicu secara logik. Hanya karena seorang warga negara terbunuh oleh polisi. Berapa kali warga negara terbunuh oleh polisi di Amerika Serikat tidak pernah mengalami kemarahan sedemikian rupa. Dan senjata bioweapon yang dipakai untuk menghantam publik Amerika Serikat ini berhasil dalam skala besar. Untungnya sampai hari ini Donald Trump masih bertahan. Itu yang saya lihat. Pemerintahan Donald Trump sangat beruntung. Dengan kekuatan leadership Donald Trump, dia dapat mendelegasikan, dia dapat berlaku tegas untuk menyelesaikan yang dia anggap semua lini pemerintahannya Donald Trump cenderung lemah, dia bilang. Sehingga dia harus kuat menghadap kerusuhan massal ini. Dalam hal menganalisa ini saya tidak memiliki rasa tendensi. Tapi berdasarkan analisis defense strategik di luar analisa pertahanan fisik, khususnya persenjataan, tentu negara-negara di dunia sudah harus melihat bahwa pertahanan senjata yang non fisik pun hari ini sedang terjadi. Saya rasa basic analisis ini
diharapkan mampu untuk membuka wacana publik. Terima kasih.